Tuh kan jadi cardiac arrest bapaknya. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Di video kali ini kita akan bahas tentang reaksi dokter. Dan seperti yang sudah kalian request nih, jadi cuplikan yang akan kita bahas adalah dari drama Korea, yaitu Hospital Shift. Ayo, siapa yang request nih Hospital Shift? Jadi sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu punya Hospital Shift juga, teman-teman? Jadi memang ada rumah sakit apung di Indonesia. Jadi memang aku salut banget sama beliau-beliau ini karena berdedikasi datang ke tempat-tempat yang akses pelayanan kesehatannya sulit, datang ke sana dengan rumah sakit apung. Hebat banget teman-teman. Untuk yang nonton Hospital Shift tapi belum tahu rumah sakit apung, kalian sebaiknya setelah nonton ini langsung googling tentang Dr. Share, teman-teman. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Ini kapalnya teman-teman. Oke, jadi aku sengaja kali ini memilih cuplikan yang ini karena menurutku ini salah satu cuplikan yang menarik teman-teman. Asli sih, serem banget teman-teman kalau misalnya dikejar lebah kayak gini, banyak banget. No! Ini tuh kayak definisi udah jatuh ketimpa tangga gitu nggak sih teman-teman? Kasian banget. Aku mau tanya nih, menurut kalian kenapa sih bapak dan anaknya ini pingsan? Kalau bapaknya mungkin teman-teman ada yang menduga, ah ya iyalah kan dia udah jatuh keguling, mungkin kepalanya pentok gitu kan. Tapi anaknya ikutan pingsan juga teman-teman. Yang mau aku highlight di sini, jadi cuplikan ini sepertinya ingin memperlihatkan kepada kita kalau si bapak dan si anak itu sedang mengalami shock anafilaktik. Jadi shock itu maksudnya bukan kaget ya kayak shock gitu, bukan. Shock dalam dunia medis itu maksudnya adalah ketika tubuh seseorang tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk organ-organ vital di tubuhnya, sehingga ini nantinya akan membahayakan. Sedangkan anafilaktik itu sendiri adalah keadaan yang akut, terjadinya mendadak, dan ini juga dapat mengancam nyawa teman-teman pastinya, sehingga harus mendapat penanganan yang cepat. Dan ini terjadi karena memang adanya respon imun di tubuh seseorang yang responnya berlebihan teman-teman, sehingga timbullah keadaan ini. Nah, pemicunya ada banyak nih teman-teman, kayak misalnya yang ini nih, kalau di cuplikan ini kan lebah ya, tapi bisa juga obat-obatan, kacang-kacangan, atau bahkan seafood. Nah, hal ini tidak terjadi pada semua orang, kayak alergi teman-teman. Kan misalnya ada orang yang alergi kacang, tapi nggak semua orang alergi kacang. Ada juga orang yang alergi seafood, tapi nggak semua orang alergi seafood. Sehingga hal ini juga sama, tidak terjadi pada semua orang, hanya orang-orang tertentu aja. Dan hal ini adalah tingkatan terparah daripada alergi. Jadi kan alergi ada yang cuma kayak gatal-gatal doang, merah-merah doang. Tetapi ketika seseorang mengalami alergi dan manifestasi alerginya itu cukup berat, maka kemungkinan salah satu yang terjadi adalah ini, shock anafilaktik teman-teman. Ceritanya mereka udah dari kapal dan mau nyampe ke TKP nih teman-teman. Jadi katanya bisa tinggal dioles-oles doang ya kalau misalnya disengat lebah. Padahal gak juga teman-teman. Karena kalian tadi udah tahu kan kalau misalnya sengatan lebah itu bisa membahayakan, bisa mengancam nyawa. Sehingga ya memang gak bisa dianggap enteng teman-teman. Jadi gak bisa kayak cuma asal totol-totol doang. Kan kita gak tahu apa yang terjadi. Kita harus lihat dulu orangnya gitu kan. Gak bisa kayak dapet telepon, tolong-tolong ada yang tersengat lebah. Terus jadi kayak santai-santai gitu ya, enggak lah. Karena sengatan lebah seperti yang kita tahu juga berpotensi menimbulkan hal yang mengancam nyawa, yaitu shock anafilaktik. Sehingga kalau misalnya ada yang telepon dengan laporan seperti itu ya harus cepat-cepat juga. Karena kita harus cepat sampai sana supaya bisa ngasih penanganan yang cepat juga, teman-teman. Oke, jadi dia datang terus langsung ngecek kesadarannya ya. Oke, ini udah dicek juga tadi nadinya ya. Ini bantuan datang, teman-teman. Tapi belum nyampe. Kalau misalnya kalian udah nonton video reaksi dokter sebelum-sebelumnya, pasti kalian udah tahu apa yang dilakukan dokter yang tadi, yaitu memeriksa pupil. Kalau misalnya kalian belum tahu apa itu pemeriksaan pupil, kalian bisa cek video reaksi dokter yang sebelum-sebelumnya nih teman-teman. Oke, tidak ada pernafasan spontan. Sebenarnya kalau misalnya konteksnya sedang gawat darurat seperti ini, kita menilai apakah seseorang bernafas spontan atau tidak, itu nggak pakai stetoskop teman-teman, tapi langsung aja dilihat karena kita butuh cepet kan. Kalau misalnya stetoskop kan ribet ya, apalagi kalau misalnya pakai kerudung itu kan kayak ribet banget gitu kan. Jadi karena dalam situasi dan kondisi seperti ini kita dituntut untuk cepat, jadinya dilihat aja, terus oh tidak ada nafas spontan, kita langsung lakukan tindakan yang diperlukan teman-teman. Jadi nggak perlu pakai stetoskop.
Oke, jadi di sini dokternya mau intubasi ya, karena tadi kan tidak ada pernafasan spontan tuh. Intubasi itu memasukkan selang alat bantu nafas dari mulut, nanti ujungnya ada di dalam sini nih teman-teman, yang namanya di trakea. Tapi kalau aku jadi dokternya, aku akan menggunakan handscoon teman-teman, karena memang handscoon itu penting untuk digunakan dalam situasi seperti ini, apalagi mau pasang intubasi kan teman-teman. Oke, jadi di sini dokternya bilang tidak bisa melakukan intubasi. Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi masih berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh dua orang ini, yaitu mengalami shock anafilaktik. Sehingga shock anafilaktik itu bisa menyebabkan saluran nafasnya itu benar-benar bengkak. Jadi kalau kalian bayangin saluran nafas itu kan harusnya kayak tabung gitu ya. Jadi ada lubang di bagian dalamnya. Tetapi ketika terjadi shock anafilaktik seperti ini, maka yang terjadi adalah di sini, di rongga di bagian dalam, itu dia langsung menyempit teman-teman. Jadinya ketika mau diberikan alat bantu nafas pun jadi susah, sehingga harus cari alternatif yang lain. Kalau tidak bisa intubasi, kita harus cari alternatif yang lain, yaitu surgical airway teman-teman. Jadi nanti pemasangan untuk alat bantu nafasnya itu dari leher teman-teman. Kita lihat ya. Kalian tadi lihat gak? Jadi perawatnya tuh nyobek celana pasien di bagian paha. Kenapa kayak gitu? Karena memang ketika terjadi shock anafilaktik, yang harus kita lakukan adalah kita suntik namanya adrenalin atau epinefrin. Kita harus selalu melakukan itu dengan sangat cepat, teman-teman. Dan anjuran pemberiannya itu adalah di bagian paha, teman-teman. Jadi disuntiknya tegak lurus. Kenapa sih kok tegak lurus? Karena tujuan kita adalah memasukkan ke otot, alias intramuskular. Karena yang namanya suntikan itu ada bervariasi teman-teman. Apakah kita mau suntikin ke lapisan kulit atau kita mau suntikin ke bagian otot. Jadi macam-macam. Dan nanti perbedaannya adalah dari sudut ketika kita mau nyuntik. Jadi beda-beda. Nyuntik pun ada tekniknya dan tekniknya banyak teman-teman. Bocor banget orangnya. Tuh kan jadi kardiak arrest bapaknya. Nah, jadi surgical airway ini kan ada bagian yang disayat tuh di leher. Jadi yang disayat itu nanti tujuannya itu kita memasukkan alatnya melalui membran. Jadi nanti di antara tulang-tulang yang ada di sini nih, itu tuh ada satu membran dan itu bisa kita buka untuk kita pasang alat bantu nafas. Dan itu harus dilakukan kalau konteksnya gawat darurat seperti ini. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, pasiennya bisa meninggal, teman-teman. Jadi harus banget. Dan harus dilakukan oleh orang-orang yang tentunya punya kompetensi untuk melakukan ini. Nggak boleh sembarangan orang ya. Nah, kalau yang AED kayak gini, ini tuh kayak buat alat defibrillator yang ada di rumah sakit, tapi ini otomatis, teman-teman. Jadi AED itu juga kepanjangannya kan Automated External Defibrillator ya, jadi memang otomatis. Mungkin kalau di Indonesia agak sulit menemukan AED di tempat umum, tapi kalau misalnya kalian pergi ke Singapura, itu kalian bisa nemuin AED di mana aja, kayak mulai dari bandara, terus kalian juga bisa nemuin AED di mall, kalian bahkan bisa nemuin AED di masjid, teman-teman. Kayak wow banget gitu loh. Karena ini adalah salah satu alat yang penting kalau misalnya tiba-tiba ada kegawat daruratan, tiba-tiba ada orang yang henti jantung gitu. Jadi bisa segera ditangani saat itu juga sebelum ke rumah sakit. Semoga di Indonesia nanti ke depannya bisa juga ya ada banyak AED di tempat-tempat publik, tempat-tempat umum, teman-teman. Nah, kalau yang ini pakai stetoskop kan, nah kalau yang ini tepat teman-teman. Jadi ketika alat bantu nafasnya sudah dipasang, kita harus cek nih, oh oksigennya masuk nggak nih ke dua belah paru? Karena kan paru ada dua ya. Kalau misalnya nanti dimasukin alat bantu nafasnya terlalu dalam, itu bisa berpotensi untuk masuk ke salah satu paru doang, sehingga hanya terdengar suara nafas di salah satu paru. Makanya penting banget untuk ngecek ulang dengan stetoskop. Kalau ini baru pakai stetoskop teman-teman. Oke, bapaknya juga udah ada pulse-nya nih. Berarti semuanya udah selesai, tinggal dibawa ke hospital ship-nya. Itu dia cuplikan dari drama Korea Hospital Ship. Kalau kalian punya masukan terkait dengan drama atau film apa aja sih yang mau dibahas di video reaksi dokter ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa kirim DM ke aku di @vaniautp. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini berguna. Bye!